Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Penuh syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan karena atas kasih dan rahmat Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Mari jemaat sekalian kita buka ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian, naikkan syukur. Berdiri, terpujilah namamu. Angkat tangan saudara, terpujilah. Ya Tuhan, kami memuji, meninggikan, membesarkan namamu. Sebab pertolongan kami adalah datang daripadamu.
Bapa di sorga yang mengasihi kami lewat Tuhan Yesus Kristus dan yang mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami ingin memulai ibadah ini dan memohon berkat-Mu kepada setiap pribadi yang mengikuti ibadah online ini. Curahkan berkat-Mu, curahkan sukacita, damai sejahtera, curahkan kesehatan dan semua berkat-berkat dan karunia yang dibutuhkan untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh datang di hadirat-Mu lewat online ini ya Tuhan. Kami tahu kondisi Amerika belum membaik. Pasien-pasien di rumah sakit dan ICU bertambah. Itu sebabnya ya Tuhan kami kembali harus ibadah online. Tapi kami tahu ya Tuhan ini hanya sementara saja. Kami rindu secepatnya kami boleh berkumpul lagi di gereja, di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama. Saat ini sebelum kami teruskan ibadah ini kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang tahu pikiran kami, hati kami, jiwa kami, pendengaran kami, mata kami, bibir, mulut kami, dan seluruh perbuatan kami. Ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Perbaharui sekali lagi. Ya Roh Kudus, Engkau yang membimbing, mengingatkan kami supaya kami tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan untuk Amerika. Tuhan tolong supaya secepatnya badai ini berlalu. Suasana politik yang memanas, Tuhan juga mengontrol supaya sampai nanti pemilu kami melihat ya Tuhan tangan keadilan-Mu dan kebenaran-Mu turun atas negara ini. Engkau yang memilih orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, yang punya moral tinggi dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan juga memberkati Pak Presiden sampai seluruh aparat negara di daerah-daerah. Tuhan tolong mereka juga takut akan Tuhan, punya moral yang baik dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Pulihkan ekonomi, politik khususnya COVID-19 yang belum selesai di seluruh permukaan bumi ini ya Tuhan. Kami semua berdoa memohon belas kasihan-Mu, berdoa memohon pemulihan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukannya. Kami tahu ya Tuhan, Engkau lebih besar dari semua virus. Itu sebabnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bersihkanlah semua virus itu dan seluruh dunia boleh kembali normal lagi, kembali mengingat Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan melalui pengalaman pahit dan getir ini Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat untuk semua saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan tahu mereka ada di mana satu persatu. Tuhan menolong juga para senior kami yang menunggu pemulihan. Kami menyerahkan satu persatu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, angkat yang hampir terjatuh, dan Tuhan sendiri memberkati sesuai dengan kebutuhan dan kekayaan-Mu dan waktu-Mu yang paling indah. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan tahu masing-masing, entahkah masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah apapun ya Tuhan. Status
imigrasi, atau teman hidup, atau persoalan-persoalan yang tidak diketahui orang lain. Ya Tuhan, Kau tahu, Engkau yang membukakan jalan yang baru bagi anak-anak-Mu satu demi satu, ya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ini kerinduan kami ya Tuhan, buka jalan bagi anak-anak-Mu. Ku tahu Tuhan, nyanyi dengan iman. Ya Tuhan, lihatlah doa anak-anak, lihatlah iman anak-anak-Mu ya Tuhan. Buka jalan ketika dunia tidak ada jalan, ketika manusia tidak ada jalan. Engkau punya jalan ya Tuhan. Ketika kami berdoa memohon, curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu. Ubah malam menjadi terang ya Tuhan. Buka jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi apa kabar teman sekalian? Walaupun saat ini kita kembali ibadah online, tapi dengan tetap semangat dan dengan tetap sukacita kita mau bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Bapa yang setia, Bapa yang mengerti segala kebutuhan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Itulah kata firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini, Bapa Kau setia. Kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau mulia,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Buat kita Tuhan yang setia. Kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Saya mulai duluan ayat ganjil dan jemaat sekalian ayat genap. Ayat 7 kita akan membacanya bersama-sama. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu harapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Sama-sama. Tetapi kepada kita masing-masing telah diaturkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, sekali lagi walaupun kita terpisah, tidak berada dalam satu ruangan, tapi tetaplah saya mengundang jemaat sekalian untuk tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha mengetahui. Dimanapun saudara saat ini, bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bermasmurlah
hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, Dia hadir, saudara sekalian. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Hanya satu nama yang kita sembah di tempat ini. Nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ada kuasa dalam namanya. Nama yang membebaskan kita, nama yang menyembuhkan kita, nama yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus namanya. Sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ibu Nina dan Ibu Yanti akan menaikkan kesaksian pujian. Kami persilakan.
kepada satu saat nanti, bila saatnya tiba, Tuhan menemukan kita, anak-anaknya yang setia. Kita mau terus berserah dan berseru kepadanya, terus beriman, terus berharap kepada Tuhan dalam melewati masa-masa seperti ini, masa-masa yang penuh tantangan. Biarlah kita selalu fokus kepada Tuhan, karena dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus. Yesus.
karena hebatnya kami, gagahnya kami, pintarnya kami, sehingga kami boleh bertahan hingga akhir. Tapi Engkau yang memegang kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberi kasih karunia-Mu dan memberikan berkat-berkat-Mu, sehingga kami tak akan goyah sampai selama-lamanya, sampai kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Walau di dunia ini banyak tantangan, kesulitan, cobaan, kami tidak akan gentar. Engkau memegang kami, firman-Mu menguatkan kami. Siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina dina ini, jadikan dia saluran berkat bagi kami sekalian, sehingga kami semua nanti kelak didapati sebagai hamba yang baik dan setia, yang bertahan, yang tak akan goyah selama-lamanya. Ini doa kami. Ya Tuhan, berkati setiap pribadi yang beribadah dan yang menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tak akan goyah selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah judul, yaitu Persekutuan Orang Kudus. Kita lanjutkan seri pengakuan iman rasuli. Saya punya seorang teman, saudara, suatu hari dia cerita, dia jalan-jalan ke park bersama keluarganya. Di sana ketemu dengan orang Indonesia. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, kenalan. Ternyata orang itu orang Muslim. Jadi teman saya ini tertarik untuk menceritakan Injil, menceritakan Yesus, menceritakan gereja, dan ajak kalau mau sesekali datang ke gereja beribadah. Tiba-tiba orang Muslim itu menjawab, "Hey, kamu kira saya ini orang baru? Saya ini di Los Angeles sudah hampir 20 tahun," dia bilang. "Saya tahu semua gereja Indonesia di sini. Gak usah ajak-ajak saya ke gereja. Saya sudah tahu banyak gereja yang kerjanya cuma ribut, bertengkar, berkelahi. Memalukan sekali." Langsung teman saya shock, kaget, gak tahu mau ngomong apa. Saudara, ini adalah sebuah contoh. Contoh yang tidak baik dari reputasi gereja. Khususnya gereja Indonesia di LA ini. Saya tidak tahu sejauh mana, sebanyak mana gereja yang suka ribut dan bertengkar yang dia katakan dia kenal itu. Tetapi ini adalah sebuah fakta kenyataan bahwa ada sebagian gereja tidak bisa mempertahankan reputasinya yang baik. Tidak bisa menjadi teladan yang baik. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang gereja yang kudus dan am. Am artinya universal. Artinya gereja atau orang-orang kudus yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi sebuah kumpulan yang universal. Yang tanpa dibatasi oleh tempat, waktu, dan segala latar belakang. Baik itu masa lalu atau sampai masa sekarang. Sebuah gereja yang tak kelihatan, invisible church, itu gereja yang kudus dan am. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan persekutuan orang kudus. Kalimat persekutuan orang kudus ini, ungkapan ini sangat erat hubungannya dengan gereja lokal di bumi ini. Sesuai dengan lokasinya masing-masing. Kita bisa sebut dengan visible church, gereja yang kelihatan. Dengan mengucapkan kalimat ini setiap hari Minggu, kita mengakui bahwa gereja Tuhan seharusnya menjadi sebuah persekutuan yang baik, yang benar, yang indah, yang menyaksikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pernah berdoa untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Di sana ada sebuah harapan dan permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Ketika Yesus berkata, "Bapa, biarlah para murid-murid ini boleh menjadi satu." Sebuah doa agar gereja Tuhan, para murid Kristus, kita semua bisa bersekutu menjadi satu. Pertanyaannya, mungkinkah gereja-gereja itu bersatu? Mungkinkah gereja-gereja di bumi ini menjadi satu kesatuan? Bukankah faktanya kita melihat ada begitu banyak perpecahan?
Apakah doa Tuhan Yesus gagal? Apakah berarti harapan Tuhan Yesus itu gagal dan doanya tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga? Jawabannya tidak. Yesus tidak pernah gagal. Doanya tidak gagal. Doanya dikabulkan oleh Bapa. Namun yang terjadi adalah pengertian tentang persekutuan dan persatuan itu. Pengertian tentang perbedaan-perbedaan yang bersatu itu. Yang tidak dimiliki oleh berbagai gereja Tuhan di muka bumi ini. Satu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kesatuan. Sebuah persatuan. Sebuah persekutuan. Unity. Bukan uniformity, bukan keseragaman. Di sini letak perbedaannya, saudaraku. Kesatuan atau persatuan itu memiliki sumber dan fondasi yang sama. Sedangkan keseragaman itu mencoba menghilangkan keunikan perbedaan masing-masing anggota. Nah, ini sebabnya gereja bisa pecah. Kenapa gereja bisa konflik, ribut, selisih, dan pecah? Sebab mereka bukan bersatu, bersekutu, menjadi sebuah unity, bukan. Tapi mencoba menciptakan uniformity. Nah, ini persoalannya, saudara. Atau gereja-gereja itu tidak memiliki sumber dan fondasi kesatuan yang sama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 16-27 menyaksikan bahwa sumber yang mempersatukan semua orang percaya, sumber yang mempersatukan semua orang kudus dalam sebuah persekutuan yang disebut persekutuan orang kudus itu adalah tubuh Kristus yang sudah menderita bagi kita di atas kayu salib. Itu sumbernya. Lalu darah Kristus yang mengampuni dosa semua orang kudus, semua orang percaya. Nah, ini menjadi sumbernya. Jadi ada dua sumber, yaitu tubuh Kristus yang menderita dan darah Kristus yang tercurah bagi kita. Itu sebabnya kita setiap bulan merayakan perjamuan kudus. Mengingat cinta kasih Tuhan yang telah menyerahkan tubuhnya mati bagi kita dan darahnya tercurah untuk mengampuni dosa kita. Dari sumber inilah kemudian Rasul Paulus menjabarkan ada 7 fondasi kesatuan dari orang-orang percaya. Tadi kita sudah baca di bacaan bertanggapan kita. Ya, 7 kesatuan, 7 fondasi kesatuan orang-orang kudus atau orang percaya, yaitu 1 tubuh, 1 Tuhan, 1 roh, 1 iman, 1 baptisan, 1 harapan, dan 1 Allah Bapa. Inilah kesatuan, saudaraku. Inilah unity yang harus dimiliki oleh semua gereja Tuhan tanpa kecuali. Ya, secara mutlak. Ini gak bisa ditawar. Ya. Ini absolut dalam 2 sumber, yaitu tubuh dan darah Tuhan, dan 7 fondasi kesatuan itulah semua orang percaya, semua orang kudus bisa bersekutu dan bersatu. Unity tanpa membedakan latar belakang, tanpa diskriminasi apapun. Saudara nanti pulang bisa baca di Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Di luar itu bisa terjadi perpecahan, keributan, dan perselisihan. Oh, saudara berkata, Pak, tapi dalam kenyataannya semua orang percaya, orang kudus itu kan berbeda-beda. Memang semua orang di dunia ini berbeda-beda. Semua orang Kristen pun berbeda-beda. Tidak ada 2 manusia yang sama. Semua kita berbeda dan unik di hadapan Tuhan. Namun bisa menjadi satu kesatuan. Bisa menjadi satu unity. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti doa Tuhan Yesus. Yang dibangun di atas 2 sumber dan 7 fondasi yang ditegaskan oleh Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana kesatuan gereja atau persekutuan orang kudus itu diwujudkan secara nyata hingga tidak terjadi perpecahan seperti tadi cerita di pendahuluan?
Yang pertama, bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudara, konteksnya bacaan kita ini adalah gereja di kota Korintus. Mereka berselisih, mereka ribut, mereka konflik, dan muncul banyak grup yang berbeda-beda. Kelompok yang berbeda-beda, dan mereka saling menganggap diri hebat dan ingin saling menjatuhkan dan saling membinasakan. Lalu Rasul Paulus menulis surat kepada mereka, menasihati mereka soal dasar, soal fondasi dari kesatuan itu. Dan dalam kesatuan itu memang ada perbedaan masing-masing anggota, tapi harus belajar saling menerima, saling menghargai satu dengan lainnya. Lalu Paulus memakai ilustrasi tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota, tapi adalah satu tubuh, satu kesatuan, ya, satu tubuh. Demikianlah tubuh Kristus. Demikianlah gereja Tuhan yang disebut tubuh Kristus. Ya. Secara masing-masing kita semua berbeda, kita semua unik. Tapi secara keseluruhan kita adalah satu kesatuan dalam Kristus yang tidak boleh terpisahkan. Sebab apa? Sebab semua orang kudus menerima baptisan roh. Baptisan roh yang sama oleh Roh Kudus yang sama ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan diberi minum dari satu roh, artinya di dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus yang sama. Yang menghibur, yang memimpin, yang mengajar, ya, yang memberikan karunia-karunia yang berbeda. Itulah kesatuan yang menyatukan semua perbedaan gereja Tuhan. Jadi setiap kita masing-masing unik, khusus, dan berbeda. Ketika semua kita bersatu di dalam Tuhan, bersekutu dalam Kristus akan menjadi indah dan baik. Seperti tubuh manusia. Banyak anggota yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan yang indah dan baik. Sebab itu saudaraku, tidak perlu meniru atau identifikasi jadi seragam atau sama dengan orang lain. Sebaliknya juga tidak perlu memaksa orang lain sama seperti kita. Nggak perlu. Ya, kalau kita lakukan itu, entah identifikasi, entah memaksa orang lain sama seperti kita akan frustrasi. Dan kemudian akan ribut, akan konflik satu dengan lainnya. Jadilah seperti saudara sendiri. Secara unik dan bisa menghargai perbedaan dengan orang lain, keunikan orang lain. Sama-sama bisa bersekutu dengan sumber yang sama, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Dan 7 fondasi yang sama di dalam Yesus Kristus. Ibarat tubuh manusia, saudaraku, kalau tubuhmu semuanya mata, jelek bukan? Kalau tubuh itu semuanya tangan, jelek bukan? Kalau tubuh itu semua kaki, atau semua hidung, atau semua mulut, wow, jelek, tidak indah. Tetapi justru berbeda-beda, tapi satu tubuh itu menjadi indah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara baca terus tulisannya di 1 Korintus 12. Saudara bandingkan kalau piano kita ini, piano kita cuma satu key, ya, satu note aja. Wah, bikin lagu, mana enak. Lagu kalau cuma satu note, mana enak. Ya sol terus gak enak. Justru key-nya macam-macam.
Notnya berbeda-beda. Dan ketika yang berbeda-beda itu harmonis di dalam sebuah lagu, satu kesatuan, lagu itu, musik itu menjadi indah. Jadi bersatu dalam keberagaman. Bukan saja menciptakan keindahan dan kebaikan, tapi bersatu dalam keberagaman itu menciptakan juga sinergi. Sebuah kekuatan, sebuah hasil yang menakjubkan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada gerejanya. Misalnya saudara, saya kasih ilustrasi. Misalnya, ya, unsur oksigen O2 dan hidrogen ya, H2 itu dua zat yang masing-masing dua zat yang mudah terbakar, oksigen dan hidrogen. Namun ketika dua zat itu bergabung bersatu menjadi H2O atau air, maka menjadi zat yang bisa memadamkan kebakaran. Indah bukan? Menakjubkan bukan? Contoh lain misalnya dalam kimia juga, Na, natrium atau sodium, dan Cl, klorin, itu adalah masing-masing zat yang mengandung racun. Tetapi kedua zat itu disatukan menjadi NaCl, garam. Menjadi zat yang bisa menawarkan racun. Indah dan menakjubkan bukan? Contoh lain misalnya, Al, aluminium, Ni, nikel, dan Cu, tembaga. Ya. Masing-masing adalah logam yang anti magnet. Jadi gak bisa lengket ke magnet. Tapi ketika dipersatukan, ketiga unsur itu akan menciptakan sinergi sebuah magnet yang paling kuat di muka bumi ini. Sungguh indah dan menakjubkan bukan? Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga kalau saudara baca terus 1 Korintus pasal 12 sampai ayat 25, Paulus mengatakan apa? Semua kesatuan dalam keberagaman yang berbeda-beda itu justru menghasilkan keindahan dan kebaikan. Dengan tujuan supaya tidak terjadi perpecahan. Itu kuncinya. Kita bisa menghargai perbedaan orang lain, keunikan orang lain, dan kita bersatu di dalam Kristus yang tak bisa ditawar itu, maka akan tercipta keindahan, kebaikan, dan juga kekuatan yang baru. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita belajar bersekutu dan bersatu dengan semua orang kudus, dengan semua orang percaya di dalam Kristus dan firman-Nya. Dan sekaligus belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Keunikan masing-masing anggota, maka gereja Tuhan akan menjadi indah. Kesaksian yang indah, kesaksian yang mulia, kesaksian yang menakjubkan. Dan sungguh-sungguh kuat, bertahan di tengah-tengah tantangan dan cobaan di dunia ini. Saya pernah baca cerita tentang seorang ayah yang punya 5 anak laki-laki. Kelima anaknya itu beda umur gak jauh, jadi mungkin cuma setahun-setahun, jadi suka berantem, berkelahi terus tiap hari ribut. Bapaknya pusing sampai suatu hari dipanggilnya kelima anak itu. Mari nak kesini. Anaknya datang 5-5-nya, lalu sang bapak memberikan masing-masing sebatang sapu lidi. Lalu bapaknya bilang, sekarang putuskan sapu lidi itu. Patahkan, dengan gampang mereka patah. Lalu bapaknya keluarkan lagi sapu lidi sekarang. Yang satu sapu terdiri dari mungkin sekitar 50 batang lidi. Kasih kepada setiap anak satu-satu sapu. Nah sekarang coba patahkan. Mereka coba patahkan. Gak bisa. Lalu papanya mengatakan, sekarang kalian mengerti, ingat. Kalau kalian masing-masing ribut terus, kalian justru nanti akan gagal dan hancur. Tapi kalau kalian bersatu, akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Menghadapi persoalan apapun, masalah apapun, kalian akan bertahan dan berhasil dengan baik. Itu yang mau diajarkan firman Tuhan juga kepada kita. Inti pelajarannya adalah ketika kita semua bersatu, kita akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah dipecah belah. Ketika kita bersatu dan bersekutu di dalam Kristus dengan saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain,
akan menjadi kesaksian yang indah, baik, kuat, dan menakjubkan. Suatu kali ada seorang panglima perang dari Jepang bersama pasukannya sudah terdesak di dalam kancah peperangan. Terdesak, terjepit, tidak bisa melarikan diri dan makanan mulai kehabisan. Sampai suatu titik ketika semua lemah tak berdaya, tidak ada jalan keluar. Para prajurit ingin mundur atau melarikan diri atau menyerah kalah. Panglima pusing memikirkannya. Lalu besok paginya dia kumpulkan semua prajuritnya. Dia berkata, teman-temanku, saya harap tidak ada yang melarikan diri. Saya tahu kita lagi sulit, tapi pagi ini kita akan melakukan sesuatu. Minta doa restu dari kaisar kita di Jepang. Ini di tangan saya ada sebuah uang logam, dia katakan. Kalau uang logam ini saya lempar ke atas dan kemudian saya tutup dengan tangan saya. Kalau nanti yang terbuka adalah kepala kaisar, maka sesungguhnya kita direstui oleh kaisar. Dan kaisar adalah titisan dewa. Kita pasti akan menang perang. Setuju? Setuju, mereka mengatakan. Lalu panglima itu lempar koin tinggi, ting, dan pluk. Ketika dibuka tangannya saudara, mereka semua lihat hasilnya. Yang terbuka adalah kepala kaisar. Wah, seluruh prajurit yang tadi dia dulu lemes, takut, khawatir, ingin lari, sekarang berteriak, "Ore! Kita pasti akan menang, mari kita berjuang." Dan panglima mengatakan, "Mari bersatu. Kita pasti akan menang karena direstui oleh kaisar." Dan mereka semangat lagi, kompak lagi, berjuang lagi. Dan singkat cerita akhirnya memang mereka memenangkan peperangan itu. Setelah semua usai, sebagian prajurit kagum dan terima kasih kepada panglima dan bertanya, kenapa kau bisa diberikan hikmat dan rahasia itu? Lalu panglima itu mengeluarkan koinnya. Dia tunjukkan kepada yang bertanya kepada dia. Kedua-dua sisi logam itu adalah kepala kaisar. Ini adalah triknya panglima untuk mempersatukan prajurit. Lepas dari trik yang membohongi prajurit itu, dia bisa mempersatukan seluruh prajurit untuk berperang. Bersatu, berjuang, dan akhirnya mereka bisa menang. Oh saudaraku, tentunya gereja hari ini gak boleh pakai trik-trik sedemikian. Ya. Inti pelajarannya di sini adalah kita harus kembali kepada Kristus dan firman-Nya. Kembali kepada sumber dan fondasinya. Maka dia akan memberkati, menciptakan persekutuan orang kudus yang indah. Bukan dengan trik-trik dunia. Ketika trik-trik dunia mulai masuk ke dalam gereja, di situ akan terjadi keributan dan perpecahan. Ketika semuanya rendah hati tunduk kepada Kristus dan 7 fondasi itu, kita akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk menaklukkan segala cobaan, tantangan, dan persoalan apapun yang kita hadapi di muka bumi ini. Amin. Yang kedua, bersatu dalam saling mengasihi. Bersatu dalam saling mengasihi. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27 sama-sama 1, 2, 3. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, poin nomor 2 ini sangat erat hubungannya dengan poin pertama. Persekutuan dalam keberagaman itu indah, menakjubkan dan kuat. Tapi persekutuan dalam keberagaman itu harus dipertahankan. Bukan hanya satu kali bersatu, tapi harus dipertahankan terus menerus. Nah, bagaimana mempertahankan
keindahan dan kekuatan yang menakjubkan itu dibutuhkan yang ini. Bersatu atau bersekutu dalam saling mengasihi. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab kita dipersatukan supaya tidak terjadi perpecahan. Perhatikan ayat 25 ada ungkapan saling memperhatikan. Nah kalau saling memperhatikan maka gereja tak akan pecah. Ayat 26 ada saling simpati dan empati. Satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Satu anggota dihormati, semua anggota turut. Saya sering tanya kalimat ini tanpa menyuruh orang membaca seminar di mana-mana. Saya tanya, bukankah kita itu dipanggil untuk simpati dan empati? Satu menderita, semua ikut. Semua jawab menderita. Satu dihormati, semua ikut. Dihormati. Nah itu ngawur. Perhatikan baik-baik. Bukan satu dihormati, seluruhnya minta dihormati. Kalau semua minta dihormati, itu gila hormat. Nah kalau gereja sudah gila hormat, pecah. Semua minta kehormatan. Semua gila hormat. Alkitab gak bilang itu, saudara harus baca dengan hati-hati. Satu saja yang dihormati, seluruhnya ikut bersukacita. Ini pelajaran yang sulit. Menderita bersama orang menderita agak mudah. Ya, menangis bersama orang menangis agak mudah. Ikut merasakan sakit, simpati dengan mereka yang sakit mudah. Tapi kalau satu dihormati, saudara ikut sukacita. Nah itu pelajaran yang lebih sulit. Itu sebabnya kita harus belajar baik-baik. Bersukacita kalau orang lain dihormati. Orang lain itu naik gaji misalnya. Orang lain itu baru kerja 2 hari, waduh lebih dihargai. Yuk kerja sudah setahun gak dihargai. Bisa gak yuk? Bersukacita. Nah, ini penting sekali. Jangan satu dihormati, semua minta dihormati. Wow. Gimana kalau pendetanya punya jemaat 1000 orang? Hah? Pendeta mengunjungi satu orang yang 999 semua minta dikunjungi. Ya gempor dia. Ada satu orang kemudian waduh nyanyi atau masak lalu dihargai. Wah tepuk tangan. Nah saudara lupa tepuk tangan. Marah tersinggung. Nah pecah gereja. Jadi kuncinya apa? Jangan gila hormat. Ayo 1, 2, 3. Jangan gila hormat. Tapi belajar bersukacita, kalau orang lain itu lebih baik, orang lain lebih sukses, kalau orang lain dihormati, orang lain lebih diberkati, saudara ikut bersukacita karena satu tubuh. Kepala dapat topi baru, lah kaki jangan minta topi. Atau minta sepatu baru, tapi ikut senang kan, seluruh tubuh senang kan. Jari dapat cincin, lah semua jari minta cincin, lah ini 10 jari piye. Semua kalau gila hormat, gereja pecah saudara. Itu kuncinya. Bersatu dalam mengasihi. Ayat 27 ditegaskan lagi, semua kita satu tubuh. Jadi kalau satu anggota itu senang, mendapat berkat, dihormati, ya bu kita semua ikut senang. Ini kuncinya, rahasianya. Persekutuan orang kudus, persekutuan yang indah, saling mengasihi. Tadi di ayat pembimbing Yohanes 34 sampai 35, Tuhan Yesus mengatakan dia memberi perintah baru. Amanat agung Kristus, yaitu apa? Supaya semua murid-muridnya, semua gereja, tubuh Kristus itu saling mengasihi. Ini amanat agung. Saling mengasihi adalah tanda murid Kristus yang sejati, yang asli. Permisi tanya, saudara itu murid Kristus yang asli enggak? Kalau ada seorang lain yang hidupnya saling membenci, ya, menghina, mengejek, menjatuhkan, ingin menggagalkan, menghancurkan orang lain, pasti bukan murid yang asli. Sebab murid yang asli, dia mengalami kasih Kristus yang ajaib, yang tak bersyarat, yang rela berkorban itu. Dan dengan kasih Kristus itulah dia belajar mengasihi orang lain. Sekali lagi Rasul Paulus pakai ilustrasi tubuh manusia yang memiliki banyak anggota yang berbeda-beda tapi bisa saling memperhatikan.
Kita memperhatikan setiap anggota tubuh kita, bukan? Kalau saudara lagi palu ya, tiba-tiba memalu jempolmu, satu jari ini kena palu, seluruh tubuh ikut sakit. Kita memperhatikan. Paulus mengatakan yang kuat memperhatikan yang lemah. Yang kurang elok diberi keelokan supaya tampak elok. Tidak heran saudara, wanita-wanita pakai lipstik, ya kan? Bibirnya dianggap kurang elok, dikasihlah lipstik. Alisnya kurang elok, dikasihlah itu spidol. Ya, normal kita memperhatikan tubuh kita, kita perlu make up, ya kan? Rambut sudah mulai putih, ya dicat. Nggak mungkin dong udah hitam masih dicat, ya kan? Gigi sudah rusak satu, dipasanglah gigi emas. Ya, supaya kelihatan cakep. Yang kuat memperhatikan yang lemah, yang kurang elok itu diperhatikan sama yang elok supaya semua kelihatan jadi bagus dan indah. Saya pernah dengar cerita tentang seorang yang anggota tubuhnya berkelahi. Ini cerita imajinatif. Dimulai dari perut yang marah-marah sama mulut. Karena mulut makan terus, jadi perutnya sudah kenyang, sudah gak tahan, perut marah-marah sama mulut. Hei mulut diam lu, udah stop makan, ini perutku sudah mau meletus. Kemudian mulut bilang, perut jangan salahin gue. Bukan gue yang rakus makan, tahu gak? Lu salahin si tangan tuh. Tangan yang terus menyuap. Kalau tangan gak menyuap, gue juga gak makan. Tangan bilang, lu jangan sembarangan kalau ngomong ya, menyalahkan gue. Lu kira gue yang terus mau menyuap kamu? Kamu salahin mata dong. Mata yang melihat di mana makanan enak. Ya, lalu menyuruhku mengambil dan menyuap. Mata yang suka jelalatan, salahkan mata. Mata bilang enak aja salahin gue. Ya, yang paling salah adalah kuping. Dia mendengar pengumuman. Hari ini ada makan siang gratis di IGNC. Wah, makan enak, masakan si A, masakan si B, masakan si C. Jadi telinga yang mendengar itu. Makanya kemudian kita ke sana. Telinga bilang, kalau gak ada kaki, bagaimana mungkin kita bisa ke sana untuk makan? Jadi semua gara-gara si kaki. Kaki bilang enak aja, jangan salahin gua. Ya. Kalau dari jauh kita gak mencium makanan enak, itu pasti hidung terlalu tajam, lebih tajam dari hidung anjing. Tiba-tiba anus mau bicara. Saudara tahu anus, anggota anus tempat buang air besar, tempat BAB. Anus mau bicara, teman-teman aku mau bicara. Langsung semua anggota ketawain dia, diam lu nus. Tiap kali bicara bau lu. Ya. Lalu anus tersinggung, dia bilang baiklah. Kalau teman-teman semua tidak menerima aku sebagai anggota, ya mulai hari ini aku sudah tidak perlu BAB lagi. Ya, stop buang air besar BAB. Semua teman mengatakan, ya itu urusan lu. Urusan BAB kan urusan lu. Mau buang kek, gak mau buang kek, terserah. Benar saudara, 1 hari gak BAB, gak apa-apa. 2 hari gak BAB, perut mulai mules. 3 hari gak BAB, mata berkunang-kunang. Kuping mulai bunyi ngi-ngi-ngi. Ya. 4 hari gak BAB, tangan dan kaki lemes. Hidung dan mulut sesak nafas. Hari kelima semuanya bilang sama Anus, Nus kasihanilah kami Nus. Tolonglah Nus BAB lagi. Lalu Anus mengatakan, baiklah kalau kalian sudah sadar dan menerimaku kembali. Mulai hari ini aku BAB lagi. Akhirnya plus. Lega deh. Semua anggota menjadi sehat dan segar kembali. Saudara, ilustrasi ini bukan mengajar kita atau mengajar saudara kalau ada yang tidak menerimamu, ada yang mengkritikmu, ada yang kurang mengasihimu, lalu kamu mogok dan boikot. Bukan itu. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bahwa semua anggota itu, entah bagian apapun saudara,
Semua anggota itu, entahkah pendengaran, penglihatan, entahkah tangan, kaki, entahkah appendix, usus buntu atau anus atau apa saja. Semua anggota itu penting. Sama pentingnya, sama berharganya, sama nilainya di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus belajar saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Rasul Paulus menjelaskan panjang lebar soal kesatuan, soal karunia di dalam 1 Korintus pasal 12. Saudara boleh membaca seluruh pasal. Setelah pasal 12 selesai, pasal 13, hanya 13 ayat, Paulus bicara soal cinta, soal kasih. Untuk apa kau punya iman yang bisa memindahkan gunung? Untuk apa engkau bisa berbicara banyak bahasa, bahkan bahasa malaikat? Untuk apa kamu itu bisa bernubuat? Untuk apa kamu punya kehebatan karunia, bahkan memberikan tubuhmu untuk dibakar? Kehebatan apapun tidak ada gunanya kalau kamu tidak memiliki kasih. Saudara melihat itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya sebab Allah adalah kasih. Dan dia telah memberikan kasihnya yang besar kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu bersatu, persekutuan orang kudus dimungkinkan kalau kita bersama-sama saling mengasihi dan saling memperhatikan di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, bersatu dalam melayani. Efesus 4 ayat 16. Bersatu dalam melayani Tuhan. 1, 2, 3 kita baca. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, istilah satu oleh pelayanan ini menunjuk kepada kesatuan atau persekutuan atau persatuan di dalam Kristus sebagai satu tubuh. Dan tujuannya adalah apa? Untuk melayani. Jadi ada tujuannya. Kita dipersatukan di dalam Tuhan, ada tujuannya melayani. Istilah kadar pekerjaan tiap-tiap anggota ini menunjuk kepada karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya, setiap orang kudus, tiap-tiap anggota tubuh Kristus menerima karunia dari Roh Kudus. Kalau saudara baca 1 Korintus 12 ayat 11 di situ dikatakan Roh Kudus minimal memberikan satu karunia kepada setiap anggota tubuh Kristus itu. Jadi setiap orang Kristen minimal punya satu karunia. Jadi tidak ada alasan saudara tidak melayani lalu bilang, aku gak bisa melayani, aku gak punya karunia sih. Ya sebab itu aku gak ikut pelayanan deh. Gak ada alasan itu. Sebab minimal masing-masing anggota, setiap orang percaya mendapat satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada yang dapat lebih, ada yang 2, ada yang 5. Ya, seperti perumpamaan talenta itu. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, 1 talenta. Yang banyak jangan merasa lebih hebat dari yang dikit gak usah minder. Sebab Roh Kudus memberikannya sesuai dengan kedaulatannya dan kadar pekerjaan. Masing-masing yang dia tahu kita mampu melakukan. Jadi kita mendapatkan karunia bukan untuk show off, bukan pameran. Kita mendapat karunia bukan untuk juga disimpan atau ditanam di tanah. Seperti hamba yang malas dan jahat itu. Bukan, tapi dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada cerita seorang istri yang setia kepada suaminya. Tiap pagi istri ini membuat telur rebus setengah matang untuk suaminya. Nah setiap pagi waktu dia buat telur rebus setengah matang itu dia suka bernyanyi sebuah lagu. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Terus aja dia nyanyi. Begitu dia nyanyi 5-6 kali. Ya, dia tahu. Ya, itu telurnya sudah matang. Nah suaminya gak tahu. Ya.
Suaminya biasanya nunggu telur sambil baca koran, baca news. Suatu hari ketika news tidak menarik, suaminya bilang, istriku, lama-lama saya dengar kamu nyanyi, suaramu merdu juga loh. Kenapa you gak ikut itu, singers di gereja? Atau paduan suara? Lalu istrinya bilang, kamu jangan ngawur. Sekarang saya kasih tahu rahasianya. Saya tiap pagi menyanyi 5-6 kali, saya tahu telur setengah matangmu itu selesai. Dan sekarang kamu ajak saya bicara. Ya, lalu saya berhenti menyanyi, sekarang saya balik ke dapur. Saya bingung nih, telur ini sudah matang atau kematangan atau kurang matang, bingung nih. Suaminya bilang, la ilah, aku juga ikut bingung. Saudara, ini hanya cerita humor. Rupanya si istri itu menyanyi bukan mau sungguh-sungguh memuji Tuhan atau belajar memuji Tuhan. Tapi untuk menunggu, menghitung waktu rebus telur. Hari ini saudara diberi karunia, ingat saudara. Bukan untuk ditanam, dikubur atau jadi pameran, untuk show off, bukan. Ada tujuan yang mulia. Diberi karunia ada tujuan yang mulia, tujuan yang kekal. Yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, permisi tanya, karunia apa yang sudah Roh Kudus berikan kepadamu? Pernahkah kamu periksa? Pernahkah kamu tanya, sudahkah kau pakai karunia itu untuk melayani bersama-sama dengan orang kudus yang lain? Itu persekutuan orang kudus yang indah. Ketika kita bersama-sama melayani Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan berpangku tangan. Jangan lalai, jangan lengah, jangan bosan, jangan malas. Jangan mengubur karuniamu, tapi pakai. Ya, dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia itu. Kita rindu suatu hari kita semua disebut hamba yang baik dan setia. Seperti yang menerima 2 talenta dan 5 talenta dalam perumpamaan itu, bukan? Sedangkan yang menerima 1 talenta yang menguburkan talentanya disebut dengan hamba yang malas dan jahat. Permisi tanya, suatu hari ketika bertemu dengan Tuhan, engkau meninggal ketemu dengan Tuhan, atau Tuhan Yesus datang kedua kali di hari kiamat, kamu disebut hamba yang baik dan setia, atau kamu disebut hamba yang jahat dan malas? Mari ketika masih ada kesempatan, kita bersama-sama, bersatu, bersekutu, melayani pekerjaan Tuhan. Permisi tanya, berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berapa lama saudara melayani Tuhan? Berapa orang yang pernah saudara ceritakan tentang Yesus? Berapa orang yang pernah saudara bawa percaya kepada Tuhan Yesus? Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Supaya kita semua menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Supaya kita semua memberitakan Injil keselamatannya dan memenangkan sebanyak mungkin manusia datang kepada Tuhan. Ingat, saudara, orang Kristen tidak dipanggil untuk menjadi anggota jemaat D7. Tahu D7? Apa D7? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dana, kasih sedikit persembahan. Lalu yang ke-7, D7. Enggak. Saudara tidak dipanggil jadi anggota jemaat D7. Saya rindu semua anggota IGNC bukan menjadi anggota D7. Tapi marilah kita bangkit bersama-sama, bersatu di dalam Tuhan. Dan kita melayani pekerjaan Tuhan, amin. Setiap hari Minggu ketika kita menyebutkan persekutuan orang kudus, biarlah kita sadar, ya Tuhan, kami ingin bersatu di dalam sumber dan fondasi yang sama. Ya Tuhan, kami ingin bersatu dan bersekutu dengan semua gereja, semua anggota yang lain dalam keberagaman yang berbeda, dalam saling mengasihi, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian dunia akan tahu kita adalah murid Kristus yang sejati. Dengan demikian kita akan menjadi saksi bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dan banyak orang akan diberkati melalui hidup dan pelayanan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, teruslah berkarya
Sebab Engkau berjanji, Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kami memuji nama-Mu sebab Engkau menjadi sumber dan fondasi dalam persekutuan orang kudus, persekutuan gereja Tuhan. Ajar kami bukan saja mengerti, tapi kami diberikan kekuatan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami, di telinga kami, agar kami dipimpin, dibimbing, dididik untuk terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Berbuah bagi kerajaan-Mu sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mengasihi lebih sungguh. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang prima. Dijauhkan dari semua virus sakit penyakit. Dilindungi siang dan malam. Dan diberikan berkat-berkat sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Sampai bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Ya, thank you buat pelayanan saudara sekalian. Saudara izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Ibadah minggu depan, saudara, masih belum pasti. Kita menunggu order dari pengumuman dari gubernur. Jadi saudara tunggu pengumuman lewat WA. Bisa saja kita lihat berapa hari ini perkembangan. Kalau memang sudah oke, minggu depan kita mungkin bisa kumpul lagi hari Minggu jam 11. Tapi kalau belum, saya akan umumkan ya paling lambat hari Jumat di PRT apakah ibadah masih online. Ya, doakan supaya statistik pasien bisa turun dan suasana bisa tambah membaik. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan dengan seri pengakuan rasuli, iman pengakuan rasuli dengan judul pengampunan dosa. Ya, bagi saudara yang ingin mempersembahkan, saudara bisa lewat Zelle ataupun lewat mail, saudara lihat warta di WhatsApp grup saudara. Ya, juga bagi saudara yang ingin belajar melayani, ya tadi kita udah nyanyi melayani lebih sungguh. Saudara ingin melayani entah main keyboard, entah main drum, entah main gitar, saudara bisa menghubungi Pak Sardi atau Pak Ruben, teleponnya ada di sana juga di
warta yang dikirimkan ke saudara, ya. Dan setiap Sabtu ada latihan di sini jam 9 pagi sampai jam 12 siang, tidak dipungut biaya, ya. Bagi saudara yang rindu memakai talenta saudara, karunia saudara untuk melayani, ya. Persekutuan rumah tangga PRT tetap online hari Jumat malam 7.30, saudara cek di WhatsApp grup saudara. Ya. Bagi saudara yang punya pokok doa pribadi atau membutuhkan bantuan atau ada kebutuhan lain, jangan sungkan-sungkan telepon saya atau WhatsApp saya atau SMS atau majelis atau salah satu koordinator wilayah saudara, ya, di tempat saudara. Masih ada satu warta yang tidak masuk di sini, yaitu tim Building Fund, ya. Tim Building Fund membuat sebuah proyek untuk mengumpulkan dana untuk melunasi hutang gedung kita. Gedung kita masih utang lebih 200.000, ya, 230 sekian. Doakan, kita harap 2 tahun ini bisa lunas, ya. Jadi tim Building Fund akan membuat sebuah proyek mengumpulkan barang-barang bekas yang masih layak dijual. Jadi di rumah saudara ini pas lagi lockdown, saudara lihat-lihat ada barang-barang bekas apa yang layak dijual, yang ada nilainya untuk dijual. Nanti tim Building Fund akan masukkan di eBay, di OverUp, ya, dan kemudian dijual. Seluruh biaya untuk pembangunan, dana pembangunan. Dan saudara yang menyumbang akan menerima surat tax deductible dari gereja. Jadi pulang saudara lihat ada barang-barang berharga yang sudah tahunan duduk di situ, mungkin nanti sampai saudara meninggalkan dunia ini gak pernah dipakai, sekarang dikeluarkan. Garasi saudara yang sudah penuh dengan barang-barang, mobil taruh di luar, garasi penuh dengan barang. Dilihat saudara, ya, yang masih punya nilai, ya. Nah, sementara ini tidak menerima pakaian atau celana atau rok atau sepatu, ya. Itu bisa untuk garage sale. Kecuali barangnya merek dan mahal-mahal, misalnya bekas bintang film, ya. Ya saudara lihat sendiri, saudara tahu. Nanti setelah saudara kumpulkan, saudara ingin sumbangkan, saudara bisa telepon, kontak salah satu anggota tim. Akan diumumkan di WhatsApp grup saudara, saudara bisa lihat wilayah utara siapa, selatan siapa, timur siapa. Saudara telepon dia untuk pick up. Ya, kemudian mereka nanti yang akan take picture, akan kemudian menjualnya di eBay dan OverUp. Doakan tim ini, ya, kita sama-sama melunasi hutang gedung kita, ya, supaya cepat lunas. Amin. Yang amin cari barang. Oke, hari ini tidak ada makan siang, saudara makan siang di rumah masing-masing, ya, doa masing-masing. Tuhan memberkati saudara, tangan begini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.